Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Habibana wa nabiyana wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin rahimakumullah yang Allah muliakan. Bulan ini adalah bulan yang penuh berkah, bulan yang sangat mulia, bulan yang penuh magfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu bulan Ramadan. Pada hari ini kita semua diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan salah satu ibadah yang dilaksanakan pada bulan Ramadan, yaitu ibadah saum. Hal ini berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul adzim. Wallahu a'lam bil murad. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumus siyam, diwajibkan kepada kalian semua asyam, itu saum. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian semua. La'allakum tattaqun, agar kalian semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Wallahu a'lam bil murad. Itu ayat sudah disampaikan oleh banyak ustadz di setiap masjid, di mana saja. Setiap mau ceramah bulan Ramadan, ayat yang pertamanya pasti itu, ya ayyuhalladzina amanu. Sampai tukang beca pun hafal ayat itu. Alhamdulillah, karena banyak sering yang mengungkapkan. Tukang dagang juga hafal, anak-anak juga hafal, bahwa intinya ketika bulan Ramadan datang, semua umat Islam wajib untuk melaksanakan saum, dan ayat itu sudah mendengar semuanya. Tetapi kadang-kadang walaupun ayat ini sering banyak disampaikan, walaupun perintah ini sudah banyak diberikan, tetapi ada saja orang-orang yang belum bisa melaksanakan ibadah saum. Kenapa sebabnya? Sebabnya keimanan yang ada pada dirinya tidak begitu kuat. Seseorang bisa melaksanakan saum itu karena ada keimanan dalam dirinya. Jika iman dalam dirinya tidak ada, badannya kuat, kokoh, kekar, gede, tapi dia tidak bisa saum karena iman dalam hatinya tidak ada. Sungguhnya ibadah saum itu hanya orang-orang yang beriman. Orang-orang yang mempunyai kekuatan keimanan yang kuat. Orang-orang yang mempunyai keimanan yang kokoh. Imannya lemah, sekuat apapun dirinya, sehat apapun badannya, dia tidak akan bisa melaksanakan saum. Karena dalam dirinya tidak ada keyakinan yang hak. Tidak ada keyakinan terhadap Islam, tidak ada keyakinan terhadap Allah, tidak ada keyakinan terhadap agama Allah. Perintah saum pun tidak bisa melaksanakannya. Nah, oleh sebab itu Allah panggil dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Orang pertama yang dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan saum itu adalah orang yang beriman. Tapi kadang-kadang umat Islam itu kadang-kadang di dalam hatinya belum tentu dia beriman. Ada saja dirinya yang mengaku Islam, bisa saja dirinya dalam keseharian seperti orang Islam, tetapi dalam hatinya tidak tertanam keimanan untuk melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk salah satunya adalah saum. Hadirin rahimakumullah,
Mudah-mudahan kita semua sekarang diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, keimanan, sehingga perintah apapun yang Allah berikan kepada kita, saum yang tidak melibatkan berbagai macam pengorbanan yang begitu banyak, kita bisa laksanakan. Tetapi bagi orang yang beriman, jangankan saum, mengorbankan dirinya, mengorbankan jiwanya, mengorbankan segala yang ada pada dirinya. Bagi orang yang beriman, siap untuk Allah Subhanahu wa taala, apalagi hanya ibadah saum. Apalagi khusus untuk saum, Allah sudah jaminkan bahwa lis-shaimi farhatani, farhatun inda itorihi wa farhatun inda liqa'a rabbih. Bagi orang yang saum itu ada dua kebahagiaan. Satu, kebahagiaan inda itorihi, ketika dia sedang berbuka. Wa farhatun inda liqa'a rabbih, dan kedua, kebahagiaan ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang beriman, itu akan menjadi sebuah motivasi yang cukup tinggi. Karena kebahagiaan itu semua orang ingin memiliki. Mau kerja apapun, mau usaha apapun, punya uang berapapun, apakah dia makannya daging, atau makannya hanya dengan teri jengki, atau hanya dengan sambal goang, atau makannya di restoran besar, atau makannya hanya di golodog tepas, tetap saja kebahagiaan itu semua ingin didapatkan. Buat apa uang banyak, rumah mewah, tinggal di tempat yang sangat enak, uangnya banyak, segala yang keinginannya dia tercapai, segala yang ingin dia miliki, dia dapat miliki, tetapi dalam kehidupannya dia tidak bahagia, percuma. Maka semua orang di level manapun, dimanapun ia berada, sedang apapun ia kerjakan, punya uang berapapun, punya rumah berapapun, rumahnya ngontrak, atau dia hanya tidur di emperan toko, tapi intinya dalam kehidupan dia ingin dapatkan kebahagiaan. Maka salah satu upaya di bulan Ramadan, kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan, saumlah dengan baik. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban gubira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan perhitungan, maka Allah akan hapuskan dosanya, baik yang terdahulu ataupun yang akan datang, selama dia melaksanakan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah bagi orang-orang yang saum itu akan selalu berbahagia. Bahkan kata Rasulullah SAW, sumu tasihu, saumlah kalian, karena sesungguhnya saum itu akan menjadikan diri kamu sehat. Sehat, kesehatan adalah kebahagiaan yang tak terhingga. Banyak orang yang sakit, biayanya berjuta-juta, mencari obat kemana-mana hanya untuk mendapat kesehatan. Tapi jaminan dari Rasulullah SAW, orang yang sering saum, orang yang melaksanakan saum, maka dia akan sehat dirinya, dan sehat adalah salah satu unsur dari kebahagiaan. Orang yang sehat itu akan selalu bahagia. Oleh sebab itu, maka marilah kita semua melaksanakan ibadah saum ini dengan baik, melaksanakan ibadah saum ini dengan penuh perhitungan dan keimanan kepada Allah, agar kita mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan di dunia paling dekat inda iftorihi, ketika berbuka, baik itu buka harian, kita menunggu adzan maghrib, ditunggu-tunggu dari pagi, mulut sudah kering, tenggorokan sudah haus, ingin minum air, ingin makan bala-bala, ingin makan cilok, ingin makan kolak, ingin makan semuanya. Sehingga kalau dulu di kampung waktu anak saya ngumpul-ngumpul buat sahur, buat saum itu, buat buka puasa itu, dari berbagai jenis makanan yang enak sampai yang enak dikumpulkan, terasanya ingin dimakan semuanya. Tapi ternyata pas waktu buka puasa hanya sebagian kecil yang kita makan. Yang dikumpul-kumpul itu dari mulai jambu mentah, kecapi mentah,
semua dikumpulin buat buka puasa, bala-bala, cilok dan lain sebagainya dikumpulin, tapi yang dimakan hanya sedikit saja. Tapi esensinya ketika sudah dikumpul-kumpul mendengar suara adzan Allahu Akbar, ini hatinya sangat gembira sekali, sangat bahagia sekali. Itu baru sebagian kecil. Ketika orang melaksanakan saum dengan iman dan ketakwaan kepada Allah, dengan perhitungan yang baik, dengan pelaksanaan yang baik, insya Allah akan mendapatkan kebahagiaan di dunia ini. Yang kedua, kebahagiaan yang paling utama adalah inda liqa'a rabbih, ketika dia bertemu dengan Allah nanti. Bagi orang yang saum, Allah berikan jalan karpet merah untuk langsung bertemu dengan Allah. Seseorang ketika ingin bertemu dengan seorang yang dibanggakan, dengan idolanya, dengan idamannya, berupaya untuk bisa bertemu dengan orang itu. Maka ketika bertemu bahagia sekali sampai histeris, menjerit-jerit, ingin menggabruknya, ingin merangkulnya karena bahagia bertemu dengan idolanya. Apalagi ini bertemu dengan Sang Holik pencipta langit dan bumi, orang yang zat yang telah memberikan kebahagiaan, zat yang telah memberikan hidup kita, zat yang telah memberikan rezeki kepada kita, zat yang telah memberikan segalanya untuk kehidupan kita, menguatkan keimanan dan keislaman kita. Ketika kita diberikan kesempatan untuk bertemu dengannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentunya kebahagiaan itu akan menjadi kebahagiaan sangat spesial yang sangat tiada tandingnya. Sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan perintah ini untuk kebaikan kita semua. Dan mudah-mudahan kita semua selaku umat Islam, umat beriman, bisa melaksanakan ibadah saum ini dengan baik dan bisa melaksanakan dengan sungguh-sungguh, sehingga di akhirnya selain kita menjadi orang yang bertakwa, pahala saum kita berpengaruh terhadap kebahagiaan kita, baik di dunia ataupun di akhirat. Di dunia adalah untuk kebaikan kita sendiri, di akhirat juga untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah yang Allah muliakan, apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.